pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi juga Pak Agus. Kita berjumpa lagi hari ini ya. Iya. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelas dan hari ini kita bertemu lagi dalam sesi kita hari ini, kucing kita hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, saya mau bertanya dulu nih sama Pak Heri. Iya, Pak. Kira-kira gimana nih kabar Pak Heri pagi hari ini? Wah, alhamdulillah nih. Cuma agak panas sebenarnya. Memang cuaca hari ini panas sekali. Alhamdulillah sehat. Tapi soalnya pakai baju hitam nih rasanya gila. Lebih nyerap lagi Pak. Kostum namanya. Iya Pak Heri, kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi ya. Iya, iya. Dari supervisi kemarin kita bertemu hari ini untuk sesi kucing. Nah, kira-kira nih Pak Heri ya, Iya, Pak. tujuan yang ingin Bapak capai untuk kegiatan kita hari ini ya, percakapan kita hari ini mengenai pembelajaran teman itu apa? Kira-kira kita di sini ingin mencari apa ya? Ingin mencari sumber permasalahan sepertinya Pak ya. Mencari solusi dari iya. yang kita yang kemarin ditemukan dalam pembelajaran. Iya, betul. Oke, berarti kita hari ini mau mencari tujuan. Nah, tujuan dari kucing kita hari ini untuk menemukan solusi bersama ya. Iya, Pak. Dari permasalahan pembelajaran kita kemana. Betul. Kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya. Kira-kira nih menurut Pak Heri ya, permasalahan yang Bapak temukan ketika pembelajaran kemarin itu apa? Wah, banyak Pak. Sekarang ini nih sepertinya siswa itu makin mendekati era tuh teknologi Pak. Dia Digital ya? Digital. Dia siswa itu seakan lebih cerdas daripada kita gitu Pak. Banyak ya ilmu, cuman siswa ini karena mereka di sekolah Pak ya, itu tuh melupakan buku sepertinya gitu Pak. Lebih banyak pengalamannya di luar daripada di sekolahnya gitu. Seperti pelajaran kemarin itu kan kita kan seperti jaga sorong mikromotorik itu Pak. Jadi siswa itu tuh tahu alatnya, misalkan dia di bengkel Pak. Oh, itu jangka sorong Pak. Tapi kan langsung digital. Kok ini kok manual gitu Pak. Permasalahan sehingga ketika di proses pembelajaran itu siswa ini bingung Pak. Gimana nih cara menggunakannya? Padahal itu langsung ketemu angka gitu. Jadi dari pembelajaran kemarin mungkin ada perbedaan ketika apa yang mereka lihat mungkin dari YouTube mungkin ya. Iya. Ketika di YouTube ada jangka sorong bentuknya meterannya digital lah. Ketika dipraktekkan di kelas rupanya manual ya. Manual. Mereka jadi dulu ada perbedaan, jadi kayak seperti istilahnya mungkin demam panggung kali ya. Panggung seperti itu juga demam panggung. Jadi kayak berarti tadi Bapak mengatakan bahwa di era digital ini anak-anak lebih sering melupakan buku ya kan? Buku, iya. Nah, berarti itu berarti di kelas kalau bisa saya tangkap berarti mereka kurang menguasai materi. Betulkah seperti itu? Bisa dikatakan demikian Pak. Terus barangkali siswa tidak membaca juga barangkali buku di rumah, sehingga ketika pelajaran tadi mempanggung terus menemukan alat itu gimana sih gagap gitu loh Pak, macam kita pertama kali itu kan udah alat aduh gimana ini gitu kan. Kayak iya karena pertama kali dia lihat itu jadi kaget ini untuk apa. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Heri nih ya, penyebab nih ya, penyebab anak-anak ini kok tadi ya enggan membaca buku, terus demam tadi baru pegang alat kayak grogi kan? Grogi ya. Nggak tahu cara menggunakannya seperti apa. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa ini menurut Pak Heri? Kalau penyebab tadi Pak yang sudah sebutkan satu, barangkali siswa itu tidak membaca buku atau bahan ajar. Kan kita disediakan buku, barangkali siswa tidak minat juga barangkali. Oh iya. Ya, kemudian kemungkinan kedua siswa ini kurang secara matematis Pak. Karena yang tadi digital kan kita langsung menggunakan langsung menemukan angkanya. Sekarang yang manual atau analog tadi ini gimana cara menggunakan skala utamanya berapa, noniusnya berapa, terus kalinya 0, tingkat ketelitiannya berapa. Jadi mereka secara matematis tidak mengerti situ. Oh, gitu. Jadi secara tadi ya matematis mungkin kurang menguasai. Ya.
tadi kan sudah disebutkan ya permasalahannya ini, penyebabnya ini. Nah, Iya. kira-kira kan di sekolah kita ini ya Pak Heri ya, kalau melihat mungkin secara sarana prasarana mungkin sudah mumpuni. Nah, Iya Pak. kira-kira nih kekuatan apa atau sumber daya apa yang bisa Bapak manfaatkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dari segi apa bahan ajar ataupun media maupun tadi alat peraga yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kira-kira kekuatan apa yang bisa dimanfaatkan? Kekuatan ini kembali ke diri kita dulu Pak ya. Oh, gitu. Barangkali kita mengajarnya kan kita harus introspeksi dulu apakah kita mengajarnya udah benar atau salah gitu kan ya. Siswa ini gimana, apakah sudah memahami matematika. Barangkali kekuatan pertama ini kemungkinan adalah kita ajarkan dulu secara matematis, kita ulang lagi pelajaran SD, perkalian dasar, pembagian dasar, penjumlahan, pengurangan, kita up dulu mereka gitu. Kemudian sekolah kita kan ada lab nih Pak, kita bisa memanfaatkan lab itu gitu. Terus apa lagi ya Pak ya? Hanya itu aja sih Pak. Mungkin alam bisa dipakai ya? Enggak, Alam barangkali yang di bahan Pak. Bahan ya? Di sumber belajar ya. Oh. Iya yang bukan permasalahan Nah, jadi ya, baik, jadi saya sudah menangkap tadi apa kekuatannya tadi. Jadi mulai apa ya mereview ulang ya tadi pembelajaran mengenai apa matematik tadi karena Iya. diidentifikasi bahwa anak ini kekurangannya di matematik, kemudian memanfaatkan peralatan yang ada di laboratorium untuk praktek gitu ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Baik Pak Heri ya. Selanjutnya nih kira-kira tadi ya rencana ke depan nih Ya. Ya untuk kan udah ditemukan kemarin waktu kita supervisi Iya. sudah ditemukan permasalahannya seperti ini seperti sebenarnya. Kira-kira rencana ke depan untuk membuat pembelajaran tersebut lebih mungkin efektif ataupun lebih bermakna atau sehingga anak-anak ini dapat menanggulangi permasalahannya tadi yang kurangnya memahami materi pembelajaran. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang mau Bapak lakukan ini? Kalau misalkan kita anak-anak sekarang kan pada jago Pak ya menggunakan smartphone, Gadget, itu ya. gadget, barangkali di aplikasi Playstore kan kita bisa latihan matematika. Kalau kita dulu kan belajar matematika gimana misalkan dari guru gitu kan Pak, harus paham ini harus paham ini. Sekarang kan sepertinya tidak cocok dengan kata itu kan Pak ya. Kita memakai teknologi, kita di Playstore kita latihan matematika dulu. Kita ajak siswa latihan di rumah, download aplikasi ini untuk belajar matematika. Terus rencana ke depan untuk permasalahan pembelajaran tadi kita menggunakan aplikasi Pak. Aplikasi? Iya. Aplikasi apa ini Pak? Ini bukan sponsor ya. Oh iya. Bukan ya. Jadi siapa tahu nanti bagus dan saya pun tertarik menggunakannya. Jadilah komika. Komika itu stand up ya. Komik. Indah. Komik. Itu Pak, Komik Live. Komik Live. Iya. Itu aplikasi untuk membuat komik Pak. Jadi kita hanya foto cekrek. Terus kita masukkan dalam aplikasi itu gambar kita, kemudian kita isi dengan balon-balon kata. Tapi ya harus disesuaikan dengan materi ya. Materi ya. Gitu. Membuat komik. Tapi kalau lebih bagus kita desain gambar kita membentuk line art, misalkan line artnya wajah seperti hitam putih gitu. Ya. Ya, kreatif sekali yang Bapak ide Pak Heri ini ya membuat komik yang mungkin saya pun nggak terpikirkan ya. Meskipun saya ini guru bahasa, mungkin nggak terpikir. Jadi ada penggabungan nih ya antara komik dan IPA untuk pembelajaran ya. Jadi materi IPA dibuat dalam bentuk komik kan, ya untuk pembelajaran ini kreatif. Menurut saya itu kreatif dan bagus, dapat mungkin kedepannya bisa terlaksana agar tadi ya anak-anak itu dapat mengatasi permasalahannya dalam memahami materi yang diberikan. Iya, kan bisa juga dibaca di rumah nanti kan Mas selanjutnya. Kira-kira nih Pak, rencana ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat atau nanti atau jangka panjang atau jangka pendek kira-kira? Kalau untuk pelaksanaannya kayaknya jangka panjang lah ya. Cuma panjang. Cuma pelaksanaannya ini Pak agak kita pun memikirkan bagaimana jalur ceritanya sih. Terus kan kalau komik kan ada jalan cerita gitu kan.
terus apa isinya masuk enggak gitu Pak. Jadi kayaknya kalau digunakan pembuatannya ini lama juga sih Pak, 1 minggu tuh 2 mingguan gitu kan. Satu materi ya. Itu satu materi, tapi bisa kita gunakan nanti itu bisa jangka panjang untuk tahun ke depan. Bisa untuk berulang-ulang. Bisa berulang-ulang Iya, iya, Pak. iya. Karena kan barangkali ini kita bisa buatkan apa ya namanya yang di itu kalau buka HP slide bisa flipbook lah. Oh, flipbook. Flipbook Bisa. ya. Terus bisa juga print out gitu kan Pak, bisa kita buat pelajaran seperti itu. Iya, jadi nah, ini terakhir nih Pak Heri ya, Iya, sudah mau memasuki akhir sesi. Jadi ini Iya. komitmen Pak Heri ke depannya agar rencana Bapak ini terlaksana dengan lancar tanpa tujuan untuk jangka panjang. Jadi komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana ini apa? Yang diperlukan apa? Yang diperlukan apa? Misalnya dukungan atau komitmen Bapak sendiri atau dukungan dari guru-guru atau dari kepala sekolah, kira-kira apa ya? Komitmen ini untuk pembuatan ini sebenarnya didukung oleh peserta didik ya Pak. Jadi kita kolaborasi dengan peserta didik biar ada apa namanya kembali balik hubungan kita chemistry gitu Pak ya. Simbiosis mutualisme. Betul juga. Iya seperti itu biar kita tuh ada dekat dengan anak kita buat ini gimana? Oke sip. Jadi kita sudah ada pendekatan. Jadi sambil kita berdialog sambil kita juga sambil belajar komitmen yang itu. Kemudian dukungan oleh guru sih luar biasa juga sih Pak. Sebelum dukungan juga. Karena pembuatan ini kayaknya memerlukan waktu yang lama juga gitu. Tapi kan tapi enggak sih, insya Allah enggak. Insya Allah kalau Kuat, kita ya. apa niat dari Niat. hati pasti Iya, Pak. bisa Pak ya. Saya ya mendukung sekali apa yang nanti mau akan Pak Heri laksanakan Iya. untuk pembelajaran ini, karena memang pembelajaran yang kita lakukan ini khususnya ya kita sebagai guru ini bagaimana kita berperan untuk mendidik anak Iya. agar mereka kita menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bermutu kan seperti itu. Betul. Karena tujuan dari pembelajaran ini agar anak ini pembelajaran yang berpihak pada murid, karena apa yang kita ajarkan semuanya adalah demi murid. Iya Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jadi dari kegiatan kita hari ini ya Pak Heri ya, Iya. kira-kira ini apa yang dapat diambil oleh Pak Heri dari kita cakap-cakap ini Pak Heri? Apa yang Pak Heri dapat pelajarannya kira-kira? Salah satu tadi Pak, ilmu baru Pak. Ternyata ada flipbook gitu Pak Oh, ya. iya. Masya Allah ya. Kita bisa belajar situ. Terus dari percakapan kita hari ini tuh ternyata ilmu ini bisa ditambah akhirnya jadi pengetahuan tuh yang luar biasa Pak. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan juga sih Pak ya, seiring dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan anak. Iya. Karena kita merasa ini kan kita sebagai orang tua kita ikutin perkembangan anak, zamannya anak gitu kan Pak. Dengan sharing seperti ini saya mengetahui permasalahannya apa, terus Bapak mengasih saran solusi bagaimana, itu sangat mendukung banget. Bagus sekali Pak Heri, yang Bapak sampaikan sudah sangat tepat. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas Iya, waktu yang di kesempatan hari ini kita bisa ngobrol ya, asik ya, kita bisa karena ngobrol ini kita bisa dapat pengalaman baru dari Pak Heri. Saya pun Iya. bisa menangkap pembelajaran tadi mengenai seperti media belajar atau sumber tadi ya, Iya. yang komik ya, itu bahkan nggak ada belum terpikirkan oleh saya. Jadi ini mungkin nanti kalau Pak Heri jadi bisa saya tiru ini nanti ilmunya ini. Dari nanti Pak. Terima kasih ya Pak Heri. Sama-sama, atas sama-sama, kesempatan pagi hari ini kita akhiri ya. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.